Oke, kita bahas salah satu dongeng paling keren dari Indonesia yuk. Ini adalah kisah Timun Emas. Ceritanya berawal di sebuah negeri yang subur, di mana hiduplah seorang nenek yang baik hati namanya Mbok Srini. Sayangnya dia tinggal sebatang kara, jadi hari-harinya ya sepi banget. Mbok Srini ini rajin banget kerja di ladangnya setiap hari. Tapi, di balik semua kesibukannya itu, ada satu hal yang selalu dia impikan. Dia merasa kesepian banget dan satu-satunya harapannya adalah punya seorang anak yang bisa dia rawat dan sayangi. Coba deh bayangin rutinitasnya. Siang hari, dia banting tulang di ladang. Begitu malam tiba, seluruh isi hatinya dia curahkan dalam doa. Doanya selalu sama setiap malam, yaitu memohon keajaiban untuk dikaruniai seorang anak. Terus, siapa dong yang bakal jawab doanya? Suatu sore, pas lagi asyik kerja, tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar hebat. Dan dari balik pepohonan muncul sesosok raksasa yang super besar dan menakutkan. Wah, hidupnya bakal berubah total. Ternyata, raksasa ini dengan suaranya yang menggelegar itu tahu banget apa yang paling diinginkan Mbok Srini. Dia datang bukan tanpa alasan, tapi dengan sebuah penawaran yang, ya ampun, susah banget ditolak. Raksasa itu bilang, aku bisa kasih kamu anak, tapi ada syaratnya. Dan syaratnya ini ngeri banget. Mbok Srini harus janji buat menyerahkan anak itu kembali ke si raksasa pas umurnya genap 16 tahun nanti. Saking besarnya keinginan buat punya anak, Mbok Srini yang udah putus asa akhirnya menyanggupi perjanjian berat itu. Si raksasa kemudian memberinya beberapa biji mentimun ajaib. Nah, dari sinilah keajaiban dimulai. Dengan penuh harapan, Mbok Srini langsung menanam biji-biji itu. Gak lama, tanamannya tumbuh subur. Dan di antara semua mentimun yang tumbuh, ada satu yang aneh banget. Ukurannya raksasa dan warnanya emas berkilauan. Pas dia belah mentimun emas itu, wah isinya itu loh, keajaiban terbesar dalam hidupnya. Di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang mungil dan cantik banget. Dengan hati yang meluap-luap karena bahagia, dia menamai bayi itu Timun Emas. Waktu berjalan cepet banget. Tahun-tahun berlalu dengan penuh kebahagiaan. Timun Emas tumbuh jadi gadis yang cantik dan baik hati. Tapi, ada tapinya. Di dalam hati Mbok Srini, ketakutan akan janjinya pada si raksasa itu makin besar. Apalagi ulang tahun Timun Emas yang ke-16 makin dekat. Mbok Srini panik dong. Akhirnya, dia nekat mencari bantuan. Dia mendaki gunung untuk menemui seorang pertapa yang dikenal sakti. Di sana, dia menceritakan semua kegelisahannya dan memohon jalan keluar. Sang pertapa memberinya 4 bungkusan kecil. Isinya kelihatannya sepele ya, cuma biji timun, jarum, garam, sama terasi. Pertapa itu berpesan, Timun Mas harus menggunakan bungkusan-bungkusan ini satu persatu kalau si raksasa mulai mengejarnya. Ini satu-satunya harapan mereka. Dan hari yang paling ditakutin itu akhirnya datang juga. Raksasa itu kembali dengan langkah dan suara yang menggelegar, menagih janji yang dibuat belasan tahun lalu. Dia datang buat mengambil Timun Emas. Udah nggak ada waktu lagi. Dengan panik, Mbok Srini langsung menyuruh Timun Emas lari untuk menyelamatkan diri sambil membekalinya dengan 4 hadiah ajaib dari pertapa. Nah, dimulailah pengejaran hidup dan mati ini. Raksasanya makin dekat. Langkah kakinya makin terdengar jelas. Timun Emas yang panik langsung ingat sama bungkusan pertama. Tanpa pikir panjang, dia lempar bungkusan itu ke belakangnya. Ajaib banget. Biji-biji mentimun itu dalam sekejap tumbuh jadi ladang mentimun yang sangat luas, dengan buah-buah yang segar. Raksasa yang lapar itu tergoda, jadi dia berhenti dulu buat makan. Ini memberi Timun Emas waktu berharga untuk lari lebih jauh. Tapi kekuatan raksasa itu luar biasa. Dia berhasil melewati ladang mentimun dan kembali mengejar Timun Emas. Tanpa ragu, Timun Emas langsung melemparkan bungkusan yang kedua. Isinya jarum kan? Nah, jarum-jarum itu langsung berubah jadi hutan bambu yang super lebat dan runcing-runcing. Raksasa itu terpaksa melambat, susah payah mematahkan setiap bambu yang tajam untuk bisa lewat. Raksasanya nggak nyerah, dia berhasil keluar dari hutan bambu dan masih terus mengejar. Timun Emas yang udah mulai kehabisan napas, akhirnya menggunakan hadiah ketiganya. Dan wow, keajaiban lagi-lagi terjadi. Garam itu seketika mengubah daratan kering di belakangnya menjadi lautan yang luas dan dalam. Raksasa itu terpaksa berenang dan usahanya menyeberang itu benar-benar menguras tenaganya. Dengan sisa tenaganya, si raksasa akhirnya sampai juga ke seberang dan hampir aja menangkap Timun Emas. Di saat yang super genting ini, Timun Emas menggunakan hadiah terakhirnya, senjata pamungkasnya.
Bingkusan terakhir yang isinya terasi itu langsung mengubah tanah di bawah kaki raksasa menjadi lautan lumpur yang panas dan mendidih. Sebuah jebakan yang sama sekali nggak terduga dan sangat mematikan. Raksasa yang lagi lari kencang, ia jelas gak bisa ngerem. Dia langsung terjerembab ke dalam lumpur panas itu. Semakin dia berusaha keluar, semakin dalam tubuhnya tenggelam, sampai akhirnya lenyap selamanya. Akhirnya Timun Emas selamat. Dia kembali ke rumah, ke pelukan ibunya, Mbok Srini. Semua cobaan berat mereka sudah berakhir. Sejak saat itu, mereka hidup dengan tenang dan bahagia, tanpa ada lagi rasa takut. Nah, cerita Timun Emas ini meninggalkan satu pemikiran yang menarik ya. Gimana caranya hadiah-hadiah yang kelihatannya sepele, cuma biji, jarum, garam, dan terasi, bisa mengalahkan raksasa yang begitu besar dan kuat. Mungkin ini jadi pengingat buat kita, kalau dalam menghadapi masalah besar, yang penting itu bukan seberapa besar kekuatan kita, tapi seberapa cerdik, berani, dan penuh harapan kita menghadapinya.